Ketemu lagi dengan gue Ica Big Bike. Hari ini nih gue lagi berada di daerah Romangun nih brother. Mau tahu nggak sama siapa gue hari ini konten? Yaitu yang kemarin viral tuh bersama Om Yan Kumis. Nah mau seperti apa keseruannya? Ikutin gue yuk masuk ke dalam. Awas ada anjing. Ayo masuk. Misi. Halo. Hai. Ada Om Yan Kumisnya nggak? Di mana? Oh iya, yuk. Ya, mari. Ya, makasih. Hai anjing. Ini lucu banget. Lucu banget kamu. Hai anjing. Di ke atas aja. Oh, di kolong di atas ya? Iya, ruang yang payan di atas. Oke. Di dua. Oke, makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Ya. Brother, ini motornya Om Yan nih. Kita lihat yuk. Ini itu motor Sportster XL 2004. Keren kan? Yuk kita ke dalam aja lah, nyari Om Yan ke atas langsung. Tapi harus dipantengin nih. Kenapa? Ini bakalan seru lagi nih diskusi gue sama Om Yan. Karena apa? Masih menyangkut tentang moge masuk tol. Udah, ikut aja yuk. Ikut. Ikut. Ica, apa kabar? Aduh, ayo, silakan. Ya. Silakan duduk. Minum apa, Cak? Kopi, teh? Iya, yuk. Kopi, pakai gula? Boleh. Oke, sip. Makasih loh Om ya atas waktunya udah ngizinin aku main kesini nih, ke kantor Om nih. Gak apa-apa. Itu justru senang ya, Om. bisa disamperin. Nah Om, ini di kantor Om ini di bidang apa ya Om ya? Oh iya, kami sebetulnya melakukan sebuah pekerjaan untuk melayani gedung-gedung. Jadi baik itu gedung, ya kami melakukan mulai dari pengadaan sampai pemasangan sampai after sales system itu, namanya Building Automation System, disingkat BAS. Ini biasanya dipakai di banyak gedung pemerintah, sekolah, mall, pabrik, obat makanan seperti itu. Jadi untuk melakukan kontrol dan monitoring semua sistem mekanikal dan elektrikal dalam gedung-gedung tersebut. Oh keren, wah keren banget, nggak kayak aku ya, cuma konten aja. Loh, sama. Semoga deh rezekinya Om nular sama aku. Amin. Yuk. Ini udah berapa tahun nih Om jalan perusahaan ini? Terus kliennya siapa aja nih Om? Kepo boleh dong? Oh boleh, sangat boleh. Jadi sekalian nih jadi beriklan kayaknya. Iya, apa-apa. Aduh, ini bayarnya nggak sanggup nih. Ya Jadi ampun. kita di sini sebetulnya sudah masuk ke dekade kedua. Kami sudah lewati dekade pertama, 10 tahun pertama. Wow, lama ya? Melewati gelombang COVID yang begitu mencekam. Itu bahaya banget. Sampai hari ini masih bertahan tanpa ada pengurangan gaji macam-macam kita sampai hari ini. Wah keren. Kita punya klien-klien itu lumayan, walaupun kita terlihat kecil di sini. Mulai dari pemerintahan seperti Basarnas, kemudian gedung-gedung Pelni, terus kemudian gedung-gedung Dirjen Pajak, Bursa Efek, Pertamina, BTN, lumayan banyak gedung-gedung pemerintahan. Terakhir kita KPK, gedung KPK. KPK lagi. Gedung KPK baru selesai kita kerjakan, gedung KPK di Merah Putih, di Cawang, sama di Kuningan. Lalu di yang swasta lebih banyak lagi, seperti IKEA. Seluruh IKEA yang ada di Indonesia kita semua pegang. Oh, berarti Om semua nih? Iya. Terus kemudian seperti Sanbe Pharma, Dexa, Soho seperti itu, dan banyak lagi lah. Banyak. Ceritain brandnya tuh panjang banget ya. Iya. Tapi pokoknya wah bener-bener keren lah pokoknya. Aduh, thank you. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin maju lagi. Jadi banyak karyawan-karyawan yang direkrut nantinya ya Om ya. Amin. Om, nih aku lihat nih, Om masuk komunitas ya. Ada Pilotos, terus ada Sportster Indonesia, sama Hawk juga ya Om ya. Iya betul. Jadi tahun kapan tuh Om? kalau kita ngobrol sedikit tentang komunitas ini, dulu awalnya sebetulnya saya malah ikutan di HDCI. Oh, Dulu masih zaman sebelum Pak Nanan pimpin. lama banget itu. Iya, tapi kemudian lalu resmi saya masuk di HOK, Jakarta chapter dulu. Oh, yang masih ada Mabuan?
Ya betul, Ya, waktu betul ya. Mabua awal sekali. Jadi saya masuk waktu periode masih di TB Simatupang Ya, dulu. dulu kan nggak salah. namanya Hawk, sekarang udah namanya Hogger ya. Hogger sudah, Ya, sekarang betul. Hogger. Nah, terus kita tetap aktif sih di dalam komunitas itu. Ya, oke. Jadi saya di Hawk itu mulai 2009-2010 kok saya ingat saya. Lama ya. Ya, gitulah kira-kira. Lalu kemudian kita juga bergabung dulu sama teman-teman di Pilotos Indonesia. Itu kan khusus pilot ya Om. Iya. Tapi kenapa Om bisa ya? Keren loh. Itu- Nggak sembarangan tuh yang masuk ke klubnya itu loh. Privileges, kehormatan buat Wih, buat keren. saya karena di sana memang semua senior. Temen semua ya situ ya Om ya. Ya, senior dulu itu berawal dari dulu sebelum namanya Pilotos itu kita dulu kumpul sampai akhirnya kemudian mengerucut jadi Pilotos, tapi merupakan kehormatan bisa diizinkan tetap bergabung benar, bersama senior di sana. Hmm. Di sana banyak lah yang jadi penggawa Pilotos. Memang tidak terlalu sering ini, tapi mereka tetap aktif selama ini, ya, tetap iya, aktif. iya. Lalu saya Sama juga di Sposter. Sposter Indonesia Iya, juga. kan motornya Om juga sposter ya? Iya, betul. Oh, oke, Sposter oke. sejati. Itu dari 2000 kalau nggak salah 2013-2014 sejak awal berdiri Oh, waktu iya, masih benar. Mabua di Baru Pondok mulai. Pinang. Iya, Ya, benar. Sposter Indonesia. Sposter Indonesia. Nah, jadi sampai sekarang saya masih tetap ada di 3 grup Tiga klub grup ya, sekarang tersebut. yang di intens gitu ya? Iya, betul. Oke, keren banget. Nah, itu terus manfaat klub banyak itu untuk Om apa Om? Biar temen-temen kita yang belum masuk klub ini jadi masuk klub gitu, karena mindsetnya dirubah gitu. Oke, kalau buat saya pribadi bergabung di beberapa klub itu, buat saya sebagai penghubung ya, Silaturahmi ya? silaturahmi. Oke. Karena kita itu di jalan bertemu dengan berbagai colors dari klub itu saling sapa, Oke. saling say hi, Brotherhood yang dicari ya? persaudaraannya yang kita Iya. cari sebetulnya. Dan Iya, memang iya. juga ada juga terkait sedikit-sedikit dengan bisnis. Oh, Kita iya, punya benar-benar. kolega Iya, di benar. beberapa. Jadi bisa saling menghubungkan berbagai hal lah, dari mulai kita nongkrong motoran, lalu Iya. bermanfaat di bidang bisnis seperti itu. Iya, benar. Lalu kemudian nanti mungkin mengerucut kita bisa charity itu rutin itu. Rutin ya. Setahun bisa beberapa kali charity. Seperti itu. Jadi lebih saling berkomunikasi satu antara lain lintas klub seperti itu. Oke. Ah. Itu manfaatnya ya Om ya, bagi Itu, Om ya. Ya betul. semoga aja bagi brother-brother kita yang cuma jalan sendiri gitu. Nah, akhirnya dia masuk klub juga dong. Amin. Nah, terus Om, kenapa Om lebih suka motor Harley atau moge ya daripada sepeda gitu? Om pakai sepeda juga Om? Oh iya, pakai sepeda Juga? juga. Jadi sebetulnya saya pecinta sepeda. Saya ada 4 apa 5 sepeda tuh Wow. di rumah. Dulu saya itu rajin bersepeda, Rajin, bahkan dari rumah ke kantor saya kadang-kadang sama istri. Itu Naik sepeda? naik sepeda kami bukan di jam ini ya, bukan di jam kerja ya, tapi di Oke. weekend. Oh, di Karena lebih ke weekend. sebetulnya lebih olahraga. Karena sangat tidak menjanjikan kalau di jalanan hari kerja kita pakai sepeda. Saya Oke. bersepeda itu bahkan sebelum ada jalur khusus, sebelum ada perlakuan khusus terhadap Dari sepeda. tahun berapa itu Om berarti Om Itu- udah mulai naik sepeda? Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah ya. Oke. 5 Berarti belum kira-kira dibangun ya. jalur itu ya. Masih belum lah, masih belum ada. Belum ada itu polos, masih jalan bersih, nggak ada fasilitas, nggak ada rambu utamakan pesepeda, nggak ada Nggak tuh. gitu, Tapi oke. begitu ada, saya jadi nggak mau lagi naik sepeda. Lah kenapa Om? Kan malah bagus, bukannya bagus tuh udah dikasih Karena- jalan buat persepeda gitu. Betul, secara kelihatannya memang sepertinya bagus, tapi menurut saya sudah nggak pada tempatnya. Karena jalanan yang dipakai jalur tersendiri Ya. itu bukan untuk transportasi seperti sepeda yang seharusnya. Itu kendaraan bermotor semua di sana. Oh gitu. Jadi tidak sehat. Oh, Boleh oke. di googling, dicek di media, banyak kok jalur pesepeda di luar negeri itu tidak ada di jalan raya. Kalian bisa lewat di pinggir jalan, pinggir jalur. Jadi di luar garis ya, di luar garis jalan ya. Di samping mobil tidak boleh di tengah-tengah atau melampaui garis marka itu. Selain berbahaya juga membuat pengendara lain itu terganggu. Agak menengah sedikit aja mengganggu, apalagi berjejer-jejeran seperti di negara-negara kita ya. Mentang-mentang lagi
banyak ramai penghobi sepeda memakai jalanan itu seenaknya sendiri. Bel, sini nah. Sepeda, masuk jalur sepeda. Jangan masuk jalur sepeda. Weh, Mas, masuk jalur sepeda. Bahaya di jam segini ya udah kalau mau. Weh, masuk jalur sepeda. Ketika lampu merah kita harus berhenti, dan ketika lampu hijau kita harus menyeberang. Tidak boleh asal nyelonong karena sangat berbahaya. Jangan mentang-mentang pengendara sepeda nggak ada aturan yang pasti di Indonesia, kita seenak-enaknya untuk main selanang selonong di jalanan. Dan ketika ada kecelakaan, yang disalahkan itu bukan pesepedanya kebanyakan ya, malah menyalahkannya orang lain. Viral video rombongan pesepeda road bike menerobos lampu merah di kota Makassar. Rombongan pesepeda itu terlihat nekat menerobos lampu merah saat sejumlah kendaraan lainnya berhenti. Tidak hanya itu, rombongan pesepeda juga sempat memberhentikan pengendara lain dari jalur berlawanan agar mereka dapat melintas. Aksi rombongan pesepeda di Tegal, Jawa Tengah nekat menerobos lampu merah. Terlihat dari video yang beredar, puluhan orang asik goes pada malam hari. Mereka melintas di persimpangan jalanan yang cukup ramai. Namun dikala pemotor berhenti karena lampu merah, rombongan pesepeda malah terlihat kompak melanggar aturan. Padahal secara bersamaan ada mobil yang hendak berbelok arah. Dimana untuk pesepeda menaati peraturan lalu lintas. Ya coy, merah coy, merah coy. Merah goblok semua, merah goblok. Merah goblok. Sebuah video yang menampilkan seorang pesepeda melawan arus di tengah jalanan di daerah Jakarta heboh di media sosial. Dengan santai dirinya melajukan sepedanya di antara pengendara mobil dan motor yang lewat. Dirinya pun terlihat lihai menghindari kendaraan yang ada di depannya. Bahkan ia melaju di tengah jalan dan berkali-kali hampir ditabrak oleh mobil atau motor. Tidak sepanjang jalan melawan arah, ia juga bersepeda di jalur yang benar, namun beberapa manuvernya juga membahayakan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Terdengar sejumlah pengendara yang membunyikan klakson guna memperingatkan pesepeda tersebut. Makanya sejak itu ada, kami jadi agak aneh ya. Aneh? Iya. Aneh gitu ya? Jadi ya udahlah, gak usah lagi kita naik sepeda dulu lah. Jadi begitu. Semenjak ada itu Om nggak naik sepeda lagi? Enggak. Dan semenjak itu kan muncul banyak grup-grup di jalan raya, kadang-kadang sampai ke tengah jalan naik sepeda. Iya, benar. Benar, untung kita nggak mau lagi lah, udah. Ya, benar. Jadi kesan pribadi ya, Ya. pribadi boleh dong kalau pribadi. Boleh Sosial dong. arogansinya lebih makin kental. Iya dong. Iya. Nah kita akhirnya menghindar dari sana, nggak mau dicap wah ikutan dalam ranah itu. Oh, oke. Itulah, itu kan dari pendapat pribadi. Itu Boleh alasannya, dong. Om, ya. Boleh dong. Boleh lah. Kan namanya juga hak ya, hak Betul. setiap manusia. Benar dong? Betul. Jadi saya lihat setelah adanya jalur khusus itu, makin banyak memang. Tapi coba kita lihat dengan teliti. Kenapa Om? Status jalan arteri yang untuk digunakan sebagai transportasi untuk bekerja dan lain-lain, untuk kehidupan sehari-hari lah ya. Iya. Entah yang mau dagang, yang mau ke kantor segala macam, ya bis apa segala macam, mobil, motor. Lalu kemudian diberikan jalur itu, lalu di sana kemudian ada grup-grup pesepeda
Dan bahkan mereka sampai ke tengah jalan. Iya, ke tengah jalan. Sampai ke tengah, ambil banyak lah itu videonya, banyak kok, Videonya banyak di viral. YouTube, Om, kalau Sampai mau ke tengah. cari tuh. Nah, coba kita lihat apakah mereka betul-betul itu untuk transportasi. Seperti yang disediakan untuk transportasi menuju apa mau disebutnya bike to walk. Iya, betul. Tapi kita lihat kostumnya enggak loh. Oke ya, Om ya. Bike to sport. Semuanya nggak ada tuh yang pakai kemeja, pakai naik sepeda, hampir nggak pernah lihat. Tapi semua pakai pakaian sport ya? sport semua. Iya, benar, Berarti benar. untuk olahraga dong. Semuanya nggak ada tuh yang pakai kemeja, pakai naik sepeda, hampir nggak pernah lihat. Tapi semua pakai pakaian sport sport, ya? semua. Iya, Malu. benar, Berarti benar. untuk olahraga dong. Olahraga? Nggak Kok ada. olahraga Aku kok di lihat jalanan yang seperti- buat kerja gitu. Nah, kalau mau olahraga di Gelora Senayan tuh. Bisa ya, yang putarannya Iya, Gelora itu ya. betul. Atau kalau mereka semua itu datangnya dari komplek perumahan gede-gede loh jalannya di situ, nggak usah sampai ke jalan raya yang banyak peraturan, banyak rambu-rambu, banyak lampu lalu lintas, Iya, crowded. Janganlah. Sisi bahayanya, Lebih apalagi. bahaya banget ya. Betul, harus diingat sampai ke situ. Iya. Nah, Nah, terus nih Om, jalan yang dibangun ini kan dulunya sama gubernurnya Anies ya? ya periode Iya. kalau saya nggak salah periode Anies, Iya, gubernur periode terakhir Anies, sebelum iya. penjabat yang sekarang Nah, Pak itu Heru ya. arahnya itu kenapa dibangunkan itu tuh ada unsur-unsur yang lain nggak sih Om kalau menurut Om? Ya. Mancing-mancing nih. Paham nih, aku bertanya Mancing. dong sebagai orang awam. Betul. Aku tahu cuma Harley aja nih. Boleh. Berarti kita sedikit pemikiran politis ya. Melanceng sedikit. Saya juga sebetulnya ya nggak tahu persis lah ininya ya. Betul. Apa sih kepentingannya? Ya, betul. Urgensinya itu apa sih? Ya. Membuat jalur khusus. Lalu bahkan nggak sekedar cuman dicat, ada tuh tiang-tiang lagi yang bikin jadi makin macet tuh jalan tuh. Beberapa saya perhatikan tuh, beberapa di bypass terutama keluar oke. tol langsung ketemu jalur sepeda, langsung ada tiang-tiang situ, makin macet nih jalannya. Kita kan merasakan sebelum itu ada dan setelah itu ada. Iya. Nah saya lihat, saya nggak tahu ini arahnya apa ada unsur politisnya, saya juga nggak tahu. Iya, oke. Tapi menurut saya pribadi sepertinya ada. ya? Nggak ngerti saya berpolitiknya seperti apa nih, kenapa harus itu disiapkan, apakah anggarannya memang ada dikhususkan untuk itu dasarnya apa, lalu kemudian yang kita dengar juga 2023 ini juga anggaran itu di stop, diberhentikan. Kenapa loh? Seharusnya bukannya dilanjutin aja gitu ya? Karena mungkin juga pemerintah sudah merasa kayaknya itu memang nggak Nggak pada penting. tempatnya. Ya lebih ekstrimnya nggak penting kali ya, tapi nggak pada tempatnya menurut saya ya. Iya. Iyalah, bisa jadi Iya. diberhentikan kan, karena memang nggak urgensinya nggak di sana. Soalnya nggak dipakai juga kan Om ya? Dibiarkan gitu aja ya? Kan tadi sudah bilang kalau dipakai yang pakai siapa? Iya, Bukan siapa yang transportasi orang dari rumah ke kantor seperti yang Seharusnya- orang cuma olahraga kok. Seharusnya digunakan kalau emang itu dikasih fasilitas itu bener-bener buat umum semuanya ya, bukan yang tertentu aja gitu. Iya, betul. Pada Minggu 6 Juni lalu misalnya, sejumlah pesepeda non-road bike kecewa lantaran tidak diizinkan menggunakan jalur sepeda di kawasan jalan non-tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Para pesepeda non-road bike menilai kebijakan tersebut terlalu eksklusif. Kesannya terlalu eksklusif. Sepedaan. Apa bedanya mobilnya motor matic dengan motor gede? Juga kan di jalan yang sama. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan ketersediaan jalur road bike sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan telah dilihat dari aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan. Sampai ada tulisan pelangnya itu Dahulukan sepeda. dahulukan, utamakan pesepeda. Iya betul. Ah. Yang saya tahu selama ini utamakan pejalan kaki. Oh iya. Tiba-tiba benar. jadi pesepeda. Dulu ya awal kan gitu ya, utamakan Iya. jalan kaki, sekarang dirubah jadi utamakan yang bersepeda. Iya, Tapi jadi paling kendaraan- cuma sepeda cuma beberapa aja ya. Dan yang benar-benar kita harus ingat juga ya, Iya. jalanan itu digunakan oleh semua kendaraan yang membayar pajak. Iya betul. Kendaraan yang membayar pajak, bukan orangnya yang bayar pajak, orang Ya, semua juga bayar kendaraan. pajak. Iya benar. Kendaraan yang membayar pajak. Maaf ya, Ya. kalau ada yang tersinggung kendaraan yang bayar pajak Ntar ada ya yang berarti baper salah lagi juga nih. dong. Iya, Kita iya. bayar pajak rajin Iya betul. untuk menggunakan jalan itu kemudian diperbaiki, di maintenance oleh pajak yang kita bayar. Loh, kalau nggak bayar pajak, apa nggak ini gitu kan? Iya. Nah, apalagi kendaraan yang tidak bayar pajak itu
salah satunya itu tadi kan sepeda kan nggak bayar pajak kan? Iya, bayar pajak dari mana, Om? Nggak Makanya ada. saya nggak tahu apakah ada undang-undang, saya nggak tahu sampai hari ini setahu saya sepeda tuh nggak bayar pajak. Yang bayar pajak kan motor ya, Iya, banyak iya, kan iya. motor ya. Makanya Kayak kita bukannya kenapa kita menyuarakan supaya moge masuk jalan tol. Nah, kalau bisa sementara operasional kendaraan di stop, mungkin saya setuju. Cuman kalau bersamaan dengan kendaraan masih tetap beroperasi, saya pikir itu cukup bahaya karena di jalan tol ada pecah ban, kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi dan bisa menubruk pesepeda yang nanti kemungkinan masuk. Jalan tol khusus sepeda kayaknya enggak ya. Jalan tol itu kan peruntukannya untuk kendaraan yang kecepatannya tinggi, terus banyak truk, banyak kendaraan besar gitu. Personally saya sih setuju, cuma ada catatan bagaimana dengan keamanannya. Sebenarnya sepeda itu yang dibutuhkan ketika dia tidak berada di jalurnya, keamanannya bagaimana. Ketika nanti dari Pemprov bisa memastikan keamanan, saya kira aman sih, dan saya setuju. Video rombongan pesepeda masuk jalan tol Jagorawi viral di media sosial. Video tersebut direkam oleh salah satu pengendara yang sedang melintas di tol Jagorawi. Terlihat para pesepeda tampak melintas di bahu kiri jalan tol, sementara para pesepeda lainnya melintas di bagian kanan jalan tol. Bahkan pesepeda itu terlihat langsung memotong jalan untuk melintas secara lawan arah. Mereka diketahui mengarah ke tempat istirahat di tol Jagorawi kilometer 45. Nih sepeda masuk tol nih. Wah gimana nih? Wah nggak bener ini. Nih. Aduh parah dah. Lawan arah, lawan arah. Lawan arah. Kenapa kita menyuarakan supaya moge masuk jalan tol? Bukannya minta diistimewakan ya Om ya? Oh bukan. Tapi ini ada nih Om, dari brother kita nih Om yang masuk ke Instagram aku nih. Jadi tidak apa sih namanya tuh tidak melihat dari roda duanya aja, tapi dari cc-nya gitu. Kan nggak pantas lah gitu disamain sama bebek juga kan Om ya. Karena cuma gara-gara roda dua maka disamain. Ya lihat dari cc-nya juga lah gitu. Bener gak Om? Ya itulah, kalau konstelasi berpikir itu hanya sekelumit-sekelumit, tidak memandang secara utuh gitu. Iya. Ya kan? Jadilah akhirnya peraturannya roda 2, hanya Iya. sekedar itu. Cuma sekedar itu doang. Iya, padahal cc-nya dong. roda 2 pun kita bayar, satu roda 2 motor gede kita itu bisa untuk bayar, mobil yang umum itu bisa bayar 4-5 pajak mobil yang standar, yang umum besarnya, nilai nominalnya. Iya betul.